Baik, selanjutnya kita akan menuju salah satu tempat yang sangat bersejarah di kota Madinah, yang mana padanya terdapat Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang cukup besar, Bapak Ibu. Panjangnya sekitar 7 kilo ini Gunung Uhud. Panjangnya ya. Lebarnya. Tingginya sekitar berapa itu ya, kurang tahu tingginya. Yang jelas ini diantara gunung yang mana Nabi SAW mengatakan hadza Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung Uhud, kita mencintainya dan ia mencintai kita. Dan pernah Nabi SAW naik di bukit Uhud bersama Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba bukit Uhud itu bergetar. Ya, lalu Nabi SAW menghentakkan kakinya, mengatakan kepada Uhud, "Usbut ya Uhud." Diam wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu adalah seorang Nabi dan seorang Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa syahidan, dan ada 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman pada saat itu. Ini juga di antara benda yang Nabi SAW ilustrasikan pahalanya, Bapak Ibu, sebesar benda tersebut. Ya, diantaranya adalah Gunung Uhud. Apa pahala yang berkaitan dengan Gunung Uhud, Bapak Ibu? Pahala apa, Bapak Ibu? Pahala apa yang berkaitan dengan Gunung Uhud? Salat jenazah. Ya, barang siapa yang salat jenazah itu pahalanya berapa? 1 qirat. 1 qirat itu Nabi tafsirkan dengan apa? Sebesar mislul Uhud. 6 syilgul Jum'ah. Enak. Itu apa Ibu ya? Hadas masjid ish? Masjid Jum'ah. Ya, taib. Ya, jadi sebesar gunung Uhud kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang ikut mengantarkannya ke kuburan, maka mendapatkan 2 qirat, yaitu sebesar 2 kali gunung Uhud. Dan peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di Uhud, Bapak Ibu, yaitu terjadi peperangan kedua setelah perang Badar. Ya, peperangan kedua setelah perang Badar. Dan peperangan Uhud ini dilatar belakangi atas kekalahan orang-orang kafir Quraisy pada perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Petinggi mereka, pembesar Quraisy pada saat itu wafat di perang Badar dan mereka kalah telak pada perang Badar tersebut. Lalu sepulangnya mereka di Mekah, Bapak Ibu, ya, orang-orang kafir itu oleh sisa-sisa petinggi Quraisy yang lainnya dilarang untuk menangis, Bapak Ibu. Bayangkan, mereka dilarang untuk menangis. Karena kalau kalian menangis berarti kita kalah, kata mereka. Jadi dilarang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang kehilangan ayahnya, yang kehilangan suaminya, yang kehilangan anaknya, dilarang menangis. Karena menurut mereka kita kalah. Ya, dan mereka menggalang kembali kekuatan untuk membalaskan kekalahan mereka pada perang Badar. Ya, dan mereka mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan pada saat itu, Bapak Ibu. Mereka kumpulkan 3.000 pasukan untuk membalas kekalahan mereka pada perang sebelumnya, itu perang Badar. Perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Ya, artinya 3 tahun setelah Nabi SAW hijrah di bulan Syawal. Maka terjadilah perang Uhud ini. Nabi SAW yang mendapatkan bocoran dari pamannya Abbas. Ya, Nabi mendapatkan bocoran dari pamannya Abbas pada saat itu, Pak Ibu. Karena paman Nabi masih berada di Mekah. Ya, paman Nabi masih berada di Mekah pada saat itu. Dan beliaulah yang membocorkan rencana orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyerang kota Madinah dengan 3.000 pasukannya. Maka ditulis surat oleh Abbas, ya, untuk disampaikan kepada keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan pada saat itu sudah ada tukang pos, Bayangin, dari Mekah ke Madinah kirim surat.
Ya, dan tukang posnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai kuda ya. Ya, nanti ada pos-posnya itu Bapak Ibu. Jadi dari jarak sekian nanti diantar oleh estafet ya, oleh orang berikutnya sampai akhirnya ke surat tersebut sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berisi pemberitahuan akan rencana orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang kota Madinah. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita bahwasanya orang-orang kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah ya dengan para sahabatnya yang mulia. Di sini kita lihat bagaimana ketawaduan seorang pemimpin besar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengambil keputusan sepihak, akan tapi beliau tetap meminta pendapat daripada sahabat-sahabatnya yang mulia. Maka inilah qudwah kita, inilah teladan kita Pak Ibu. Jangan mentang-mentang kita atasan, jangan mentang-mentang kita bos, ya kita mengambil keputusan sepihak untuk kemaslahatan yang itu adalah urusan kemaslahatan umum, kemaslahatan banyak orang. Maka hendaklah di sini kita bermusyawarah, ya, mengambil pendapat ya orang-orang yang kita anggap amanah, orang-orang yang kita anggap saleh, orang-orang yang kita anggap cerdas dalam mengambil keputusan, agar apa? Agar menghasilkan keputusan yang terbaik. Dan ini adalah juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, wa syawirhum fil amr. Ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka terhadap keputusan yang akan engkau ambil wahai Muhammad. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya yang mulia. Orang-orang munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Ra'sul munafik, kepala petinggi orang-orang munafik pada saat itu. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelum Nabi datang, mahkota kekuasaan itu akan diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Nabi tiba di Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan diangkat menjadi pemimpin batal menjadi pemimpin Madinah pada saat itu, karena orang-orang seluruhnya mengarahkan pandangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam dan ingin merusak Islam dari dalam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat itu meminta kepada Rasulullah agar bertahan di Madinah, Bapak Ibu. Kita bertahan di Madinah, kita tunggu mereka di sini, kita perangi mereka di sini. Seolah-olah beliau adalah seorang yang pemberani. Ya, namun padahal tujuan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan saran kepada Nabi agar menunggu di Madinah, agar apa? Agar kalau seandainya terjadi chaos di kota Madinah, dia bisa kabur tanpa ketahuan. Ya, dia bisa kabur tanpa ketahuan. Namun usulan ini ditolak ya oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka di luar kota Madinah, menyambut mereka di medan peperangan. Ya, bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sampai bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, ya, sampai aku memerangi mereka dari luar kota Madinah. Di depan kita Bapak Ibu ini Khandak, ya, ini daerah perang Khandak Bapak Ibu, kita lewati ini dulu. Ya, ini daerah lokasi Khandak yang sekarang dikenal dengan Masjid Sabah, Masjid 7. Bisa lihat di pojok kiri di jarum jam 11. Di situ dulu tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masjid ya di atas kecil. Di situ dulu tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandak. Ya, atau dikenal juga perang Ahzab. Ya, dikenal juga dengan perang Ahzab, perang sekutu di mana orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan orang-orang Yahudi ya di Madinah, Yahudi Bani Quraizah, ya, Yahudi Bani Nadir, ya, dan juga orang-orang Arab sekitar. Mereka menggalang kekuatan, menggalang pasukan, menggalang koalisi untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini terjadi di tahun kelima Hijriah, di musim dingin Bapak Ibu. Bayangin musim dingin, kita aja sekarang musim dingin ini udah di penghujung. Ya, kita merasakan dingin yang cukup tidak mengenakkan badan kita, tidak membuat kita tidak nyaman dengan
udaranya, terutama ketika subuh hari. Bayangkan di musim dingin di puncak, ya di saat itu dengan sarana yang terbatas di masa itu, dengan pakaian yang seadanya di masa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pasukan-pasukan daripada pasukan Ahzab ini, atau pasukan orang-orang Quraisy dan sekutunya ini. Karena pasukan mereka pada saat itu, Bapak Ibu, kita beralih ke perang Ahzab ini ya, perang Khandaq. Pasukan mereka pada saat itu sekitar 10.000 orang, Bapak Ibu. Ya, sekitar 10.000 orang. Dan celakanya lagi, orang-orang Yahudi ikut bersama mereka. Padahal orang-orang Yahudi di awal kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota yang penuh dengan keberkahan ini, Nabi sudah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk hidup tinggal saling damai dan saling membela. Ya, kalau ada musuh datang dari luar, maka orang-orang Yahudi diminta untuk ikut bersama pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka melanggar perjanjian ini. Terutama Bani Quraisyah pada saat itu, yang mendatangi orang-orang kafir Quraisy di Mekah, menghasut mereka untuk kembali memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan pasukan yang sangat besar tersebut akan datang ke kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya yang mulia. Maka di sanalah sahabat Salman Al-Farisi yang memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan taktik perang yang beliau pernah lakukan di Persia yang belum dikenal oleh orang-orang Arab, yaitu dengan taktik parit. Digalilah parit, Bapak Ibu, dari sini, ya, dari tempat ini sampai 5 kilo ke sana, Bapak Ibu. Nggak ada lagi, Bu. Kan udah perluasan kota ini, dari dulu udah lama nggak adanya. Kenapa dibangun parit? Karena Madinah ini, Bapak Ibu, dikelilingi oleh kebun kurma dahulunya, dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Bentar, Pak Ibu ya. Supirnya lagi nelpon, bentar. إن شاء الله الفندق فين في المدينة؟ السعادة في الشمالية؟ أيوة، الفندق السعادة. ابعت لوكيشن على نفس هذا الرقم. ابعت لوكيشن فندق. هاي رجل السعادة. خلاص ماشي. اندونيسي السعادة. ماشي، بعد ما نخلص ان شاء الله. بعد الصلاة إن شاء الله يكون خلصت المزارات. أنا هخلص المزارات بعد الصلاة. أنا في المزارات لسه. أيوة، لسه قدامي بعد الصلاة. بعد الصلاة على طول يجي. خلاص. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Salman Al-Farisi, maka jalan yang terbuka, Bapak Ibu, hanya daerah tadi. Itu masih lebar untuk masuk ke kota Madinah. Adapun yang lainnya itu ditutupi oleh kebun-kebun kurma dan bukit-bukit. Ya, Madinah ini aslinya dulu daerah bukit-bukit ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Salman Al-Farisi menyarankan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk gali parit. Bayangin, Bapak Ibu, ini mau digali tanah yang keras ini, Bapak Ibu. Tanah keras, ya, bahkan batuan ini, Bapak Ibu, digali, dihancurkan untuk gali parit yang dalamnya sekitar 3 meter, luasnya sekitar 5 meter,
lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya itu sekitar 3 meter, hampir 4, ya sepanjang 5 kilometer Bapak Ibu. Dan, alat seadanya pada saat itu. Maka ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat yang dilalui oleh Nabi sendiri dan para sahabat. Nabi ikut mencangkul, ya, Nabi ikut menggali parit tersebut bersama para sahabatnya yang mulia di musim dingin tersebut. Maka para sahabat ada yang mengadu kepada Nabi kelaparan, ya, lalu memperlihatkan perutnya kepada Nabi yang diikat dengan batu untuk menahan lapar, mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tersenyum. Nabi SAW menyingkapkan pakaiannya, membuka bajunya, lalu Nabi lihatkan perutnya. Ternyata Nabi dibalut dengan 2 batu Bapak Ibu. Sahabat tadi hanya dibalut dengan 1 batu untuk menahan lapar. Nabi ternyata perutnya, ya, dengan 2 batu. Ya, ini Masjid Kiblatain Bapak Ibu. Sebelah kiri Bapak Ibu Masjid Kiblatain. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu, kita nggak berhenti. Bapak Ibu ingin foto di Kiblatain, download aja di Google Bapak Ibu, edit fotonya di situ. Ini Kiblatain masjid 2 kiblat. Terpotong, banyak terputus cerita kita ini Bapak Ibu. Ini masjid 2 kiblat, kita pending dulu Khandak tadi ya. Ke Kiblatain ini kisahnya Nabi SAW ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun perintah untuk melaksanakan salat. Maka di awal-awal Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Dan itu di Mekah, ya, pada saat itu di Mekah. Turun perintah salat di Mekah, ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan salat, ya, setelah beberapa kali Nabi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya 50 waktu Bapak Ibu. Bayangkan awalnya Allah mewajibkan 50 waktu, akhirnya Allah meringankan untuk Nabi Muhammad SAW hanya melaksanakan 5 waktu sehari. Ya, maka ketika awal salat tersebut Rasul SAW diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Dan Nabi SAW dari dulu sudah sangat cinta dengan Ka'bah. Ya, ketika turun perintah salat menghadap Baitul Maqdis, Nabi mencari posisi, ya, di mana ketika Nabi salat tersebut menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Ya, jadi Nabi kalau salat ke Ka'bah itu Bapak Ibu dahulunya di awal-awal salat itu diwajibkan, beliau salat di pelataran Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu. Dia cari posisi sudut Ka'bah yang langsung menghadap ke Baitul Maqdis. Hingga akhirnya sampai ke Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, ya, ada orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Maka orang-orang Yahudi mengejek Nabi SAW, mengolok-olok Nabi SAW. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, ya, kenapa engkau menghadap Baitul Maqdis? Ya, bukankah engkau katakan syariatmu berbeda dengan syariat kami Yahudi? Kenapa engkau menghadap Baitul Maqdis?" Kata orang-orang Yahudi tersebut, "Itu adalah kiblat kami dari dahulu." Maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, mengadahkan tangannya ke langit dan selalu meminta kepada Allah agar kiblat itu diturunkan dipindahkan ke Ka'bah. Hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Ya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Wahai Muhammad, kami telah melihat engkau senantiasa mengadahkan tanganmu ke langit. Ya, maka hari ini pindahkanlah pandanganmu, pindahkanlah arahmu menuju kiblat yang engkau cintai, kiblat yang engkau ridhai, yaitu menuju mengarah kepada Ka'bah. Maka mulai saat itu Bapak Ibu salat langsung, ya, dan Nabi salat ke Baitul Maqdis itu Bapak Ibu selama 17 atau 16 bulan. Ya, 17 atau 16 bulan. Setelahnya turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Maka ketika turun ayat perintah
mengalihkan atau memindahkan kiblat yang awal dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, yang hari ini di arah, kalau di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu di arah selatan ya, selatan Baitul Maqdis, utara ke Ka'bah. Maka dahulu awalnya menghadap ke selatan. Ya, dahulunya menghadap ke selatan. Ketika turun perintah tadi, maka para sahabat mengubah arahnya ke arah utara. Dan berita ini belum sampai kepada para sahabat yang sholat di masjid tadi ya Pak Ibu. Itu namanya Masjid Bani Salamah. Maka ketika sampai utusan Nabi SAW menyampaikan kepada mereka bahwasanya kiblat telah dipindahkan asar, dan mereka sudah melaksanakan 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, maka turun disampaikan oleh utusan Nabi SAW tadi bahwasanya kiblat sudah dipindahkan. Detik itu juga mereka langsung memindahkan kiblat mereka tanpa membatalkan sholat. Imamnya berjalan ya, pindah arah, dan ini tidak membatalkan sholat mereka. Ya, gerakan seperti ini gerakan yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ini namanya, tidak semua gerakan itu membatalkan sholat. Ya, hukum gerakan di luar gerakan sholat itu terbagi 5. Ada gerakan yang wajib, ada gerakan yang sunnah, ada gerakan yang makruh, ada gerakan yang mubah, ada gerakan yang haram. Ya, ada gerakan yang haram. Ya, adapun gerakan yang itu berkaitan dengan kesempurnaan sholat kita, yang mana kalau kita tidak bergerak maka sholat kita batal, maka wajib bagi kita bergerak. Ya, maka seperti tadi para sahabat tadi hadap Baitul Maqdis, kalau mereka tidak bergerak maka sholat mereka batal, karena sudah tidak sah kiblatnya, sudah tidak sah syarat wajib syarat wajibnya, syarat sahnya ya, syarat sah daripada di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat maka tentu sholatnya tidak sah. Maka dia bergerak, para sahabat pada saat itu bergerak memindahkan arah kiblat mereka. Maka dalam satu sholat terjadi menghadap 2 kiblat. 2 rakaat pertama menghadap mana? Baitul Maqdis. 2 rakaat terakhir menghadap ke Ka'bah, sehingga masjid itu dikenal dengan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Kembali ke Uhud Bapak Ibu, ini depan Bapak Ibu Uhud. Sebesar ini pahala yang akan Bapak Ibu dapat ketika menyolati jenazah. Masih ada di belakang aja Bapak Ibu. Luasnya ini, melebarnya ini melebar sepanjang 7 km kurang lebih Bapak Ibu. Ya, ini dia Gunung Uhud. Ya, ini untuk pahala sholat jenazah Bapak Ibu. Bayangkan besarnya. Bagaimana dengan pahala sholat wajib? Pahala sholat sunnah fajar saja 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa kata Nabi SAW? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu rakaat fajar. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Bagaimana sholat zuhurnya, asar, maghrib, dan isya? Maka ini tentu ya lebih besar lagi pahalanya, dan lebih besar juga dosanya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Maka Bapak Ibu kembali ke Uhud. Akhirnya Nabi SAW episodenya tadi terputus di mana Bapak Ibu? Kalau Uhud ada yang nyimak tadi? Atau pada tidur nih ya? Uhud tadi ceritanya terputus di mana Pak? Uhud tadi ceritanya terputus di musyawarah Nabi tadi dengan para sahabat. Hingga akhirnya Nabi memutuskan untuk menyambut mereka di luar kota Madinah. Uhud ini dulu luar kota Madinah Pak Ibu. Mereka sambut di Uhud, dan Nabi menggunakan baju besinya. Ya, dan Nabi menggunakan perlengkapan perangnya. Dan para sahabat pun merasa bersalah pada saat itu Pak Ibu. Kalian telah memaksa Rasulullah untuk keluar berperang. Lalu mereka katakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau engkau mau untuk kita menunggu mereka di Madinah, kita tunggu saja di Madinah, wahai Rasulullah." Lalu apa kata Nabi? "Ma yanbaghi lin nabi." Tidak pantas bagi seorang nabi ketika ia telah memasang baju perangnya untuk melepaskannya kembali. Ya, lihat sosok pemberani Nabi SAW. Hingga pada saat itu Nabi dan para sahabatnya keluar dengan pasukan 1000 orang. Dengan pasukan 1000 orang. Namun ketika sudah hampir sampai ke
Uhud ini ya Bapak Ibu, lagi-lagi Abdullah bin Ubay bin Salul membuat makar, membuat masalah. Apa makarnya? Dia hasut para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah jihadnya pada saat itu, dan orang-orang munafik yang lainnya untuk meninggalkan barisan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya terhasut sebanyak 300 orang, hampir 300-an orang untuk meninggalkan pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tersisa di pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 700-an orang Bapak Ibu. Akan menghadapi berapa orang? 3.000 orang. Akan menghadapi 3.000 orang. Di depan itu Bapak Ibu bukit pemanahnya. Depan kita arah Jarum Jam 11. Sekarang arah Jarum Jam 11. Itu bukit pemanah, di mana Nabi ketika sampai di sini langsung menyusun strategi Bapak Ibu. Nabi itu komandan perang yang sangat cerdas. Pemimpin yang paling cerdas di dunia ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Jubair, komando pasukan pemanah pada saat itu, dengan sekitar 50 sahabat pada saat itu, untuk bersiap-siap siaga di bukit pemanah tersebut untuk menghalangi musuh-musuh yang datang dari arah sini, agar Nabi dan para sahabat bisa fokus dengan musuh-musuh yang ada di area Uhud tersebut Bapak Ibu, sehingga yang datang dari arah sini mereka dihalangi oleh pasukan pemanah. Lalu Nabi SAW menguasai sumber air yang ada di Uhud pada saat itu, dan menghancurkan sumber air yang akan dilewati oleh atau akan ditempati oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy datang ke sini, mereka tidak mendapatkan sumber air, sedangkan Rasulullah SAW para sahabatnya berada di dekat sumber air, dan Nabi telah mengatur posisi-posisi para sahabat untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka singkat cerita Bapak Ibu, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat pada saat itu, 700 orang melawan 3.000 orang. Maka di peperangan yang dahsyat tersebut, hampir saja pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menang. Kalaulah para pasukan pemanah tidak turun daripada bukit yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan untuk jangan turun, apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan turun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka ketika melihat orang-orang kafir Quraisy yang sudah mulai berlarian, yang sudah mulai meninggalkan medan perang, yang akan berlarian kembali ke Mekah, bahkan Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, beliau tidak menduga strategi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga beliau tidak bisa menembus pasukan berpanah ini. Hingga akhirnya hampir saja Khalid bin Walid putus asa. Dia sudah mulai mengarah ke arah Mekah. Namun ketika melihat pasukan pemanah turun dan terlihat hanya tersisa beberapa orang di bukit pemanah tadi, Khalid bin Walid pun kembali berputar arah dan kembali menyerang orang-orang atau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita turun sebentar Bapak Ibu, kita nanti lanjutkan kisahnya di bus. Kita turun sebentar untuk dokumentasi saja Bapak Ibu ya. Kita nggak sampai terlalu dalam. Sekarang udah mengingat waktu ya Bapak Ibu, kita akan safar ke Mekah setelah zuhur.